Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faujihak dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menceritakan mengenai salah satu kasus yang terjadi pada saat saya observasi di SMP Negeri 26 Kota Tangerang. Nah, jadi kasusnya itu ada seorang siswa yang sering banget bolos sekolah. Nah, awalnya wali kelasnya itu cuma mencatat absennya, tapi lama-kelamaan jadi curiga nih kenapa bolosnya itu sering banget. Tetapi bolosnya itu terjadi di hari-hari tertentu saja tanpa alasan. Nah, pas dia hadir pun anak ini kelihatan nggak fokus dan suka menyendiri, beda sama teman-temannya gitu. Nah, setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata masalah ini tuh ada banyak penyebabnya. Salah satunya yaitu tekanan dari rumah, mungkin karena orang tuanya sering ribut. Selain itu ada juga pengaruh buruk dari teman-temannya yang mungkin ngajak ke hal-hal yang gak benar. Ditambah lagi, dia kayaknya merasa kesulitan belajar, jadi malu atau takut ketinggalan sama teman-teman yang lainnya. Nah, kalau dibiarkan terus, efeknya bisa parah banget. Nilai sekolahnya pasti jeblok, hubungan sosialnya jadi kacau, dan yang paling bahaya yaitu dia bisa sampai putus sekolah. Nah, kalau konselor atau guru nggak segera turun tangan, anak itu bisa merasa seperti diabaikan gitu. Akhirnya dia mungkin cari pelarian, entah itu kenakalan remaja, atau narkoba, atau ke hal-hal negatif lainnya. Nah, selain bisa masa depannya makin suram, ini juga bisa nular ke suasana sekolah. Jadi makin banyak anak-anak yang mungkin terpengaruh sama anak ini gitu. Nah, masalah kayak gini tuh nggak bisa dianggap enteng, karena termasuk ke kasus yang berat yang harus segera ditangani. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah lewat wawancara. Pertama, konselor tuh harus bikin anak ini nyaman dulu supaya dia mau cerita apa masalahnya. Setelah itu, konselor bisa tanya-tanya soal apa yang bikin dia bolos, lalu gimana kondisi di rumahnya, atau ada nggak tekanan dari lingkungan sosialnya. Nah, dari hasil wawancara ini, konselor bisa ngerti akar masalahnya apa dan bikin rencana untuk bantu si anak tersebut, mungkin dengan melibatkan orang tua atau guru yang lainnya. Nah, tapi dalam proses ini kadang ada kesalahpahaman yang bikin masalah nggak selesai-selesai. Misalnya, konselor nganggap anak ini bolos karena males. Nah, padahal dia sebenarnya nggak males, cuma lagi punya masalah di rumahnya. Nah, kalau hal ini nggak segera dilurusin, si anak ini bakal ngerasa nggak dimengerti dan akhirnya makin jauh dari sekolahnya atau makin tidak terarah. Nah, solusinya konselor harus lebih peka dan nggak langsung ngejudge kalau dia itu malas. Jadi kita cari dulu alasannya apa dibalik semua perilakunya. Lalu tujuan utama konseling itu sebenarnya buat bantu anak berkembang dengan lebih baik. Nah, kalau masalahnya nggak ditangani, dia bakal terus merasa terpuruk dan hilang arah. Tapi kalau berhasil ditangani, anak ini bisa bangkit, lalu percaya diri lagi, dan mungkin prestasinya juga jadi lebih baik, jadi meningkat. Nah, lalu ada pernyataan bahwa bagi BK, manusia adalah makhluk segalanya. Nah, pernyataan itu pas banget buat kasus ini. Artinya ya, setiap anak itu berharga, termasuk yang bermasalah. Konselor itu harus ngelihat anak ini punya potensi. Ya, walaupun sekarang lagi males, nah, kita harus ngerubah anak itu melalui apa? Melalui pendekatan yang penuh empati dan pengertian agar si anak ini ngerasa dihargai dan mau berubah gitu. Tingkah lakunya menjadi lebih baik. Lalu ngomongin mengenai tingkah laku ini adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu, baik itu perbuatan berupa fisik, verbal maupun emosional. Tingkah laku dapat disebut menyimpang ketika tindakan seseorang tersebut tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat atau dalam sekolah. Misalnya dalam konteks
sekolah ya. Bolos adalah contoh tingkah laku yang menyimpang karena melanggar aturan sekolah yang mengharuskan siswa untuk hadir di kelas. Contoh lain dari tingkah laku menyimpang adalah berkelahi atau terlibat dalam tawuran. Nah, perilaku ini bertentangan dengan norma yang mengutamakan penyelesaian masalah secara damai. Berkelahi apalagi tawuran tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merusak hubungan antar individu atau kelompok. Selain itu, merokok atau menggunakan narkoba juga termasuk ke dalam tingkah laku yang menyimpang karena bertentangan dengan aturan-aturan tertentu gitu. Nah, jadi secara keseluruhan tingkah laku yang menyimpang tadi itu seperti bolos, tawuran, narkoba. Nah, itu jelas tidak bisa diterima. Karena apa? Karena perilaku tersebut merugikan diri sendiri dan orang lain serta melanggar norma atau aturan-aturan yang jelas tidak bisa diterima. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.